Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Apin, Anak Pintar. Pada video kali ini kakak akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan referensi buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Bab yang akan kakak bahas, bab pertama, di mana subbab yang akan kakak bahas pada video kali ini adalah subbab kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita masuk dalam operasi penjumlahan. Sebelumnya kita udah membahas mengenai bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat ya? Kemarin ilustrasinya mungkin bulat itu donat gitu ya. Nah, misalnya ada pertanyaan sederhana 5 tambah 2. Ini saya yakin adik-adik cukup familiar dengan soal seperti ini. Atau kalau boleh kakak ilustrasikan dengan jumlah, dalam hal ini donat ada 5. Gitu ya, ditambah 2. Sehingga kalau digabung, karena ditambah 3, 4, 5, 6, dan 7. Cukup sederhana ya. Kok soal gampang ini sih dibahas Kak? Kita lihat aja, ikuti aja. Jadi 7 totalnya. Soal berikutnya, 5 dikurang 2. Ada 5 donat. Dikurang, berarti diambil ya. Diambil, nah itu ada tangan yang ambil, kita diambil 2. 1, 2. Begitu ya. Udah diambil 2, selesai ngambilnya, maka sisanya adalah 3. Cukup jelas? Tapi bagaimana kalau 3 diambil 7? Donatnya 3, ngambilnya 7, kurang dong. Diambil 7, diambil 1, 2, 3, belum selesai, belum hilang tangannya. Kenapa? Karena masih kurang. Kita coba ilustrasi. Kalau kita ke warung misalnya ya, si Apin membawa uang Rp3.000 dan membeli permen seharga Rp2.000. Ini cukup jelas, berarti sisa uang Apin adalah Rp3.000 dikurang Rp2.000. Rp2.000 buat beli permen, yaitu Rp1.000 sisanya. Tapi kalau Apin membawa uang Rp3.000, beli permennya harga Rp7.000, berarti sisa uang Apin berapa? Rp3.000 dikurang Rp7.000, nggak bisa sisa Kak. Kurang, malah kurang berapa gitu lah. Kurang ini yang diilustrasikan sebagai minus. Jadi minus itu boleh diterjemahkan kurang, ambil, bagi, atau bahkan hutang. Itu kok hutang Kak? Ya tadi kalau ternyata pas ke warung, ya udah ambil dulu aja deh Pin. Kebetulan warungnya tetangganya Apin ya. Berarti Apin kurang 4.000 atau hutang 4.000 ya, kira-kira itu. Cukup jelas? Sehingga sekarang tidak lagi ada alasan 3 diambil 7 nggak bisa, atau 3.000 diambil 7.000. Baru diambil 3, kurang berapa? 4, 5, 6, 7. Berarti kurangnya adalah 4.000 atau 4 dalam hal ini. 3 dikurang 7 bukan nggak bisa lagi sekarang, bisa, tapi kurang. Kurang berapa? Kurang 4. Cukup jelas? Bagaimana kalau soalnya panjang seperti ini atau banyak? 6 dikurang 9 tambah 8 kurang 7 tambah 5. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan. 6 dikurang 9. 3, 4, 5, 6 dikurang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang berapa? 7, 8, 9. Kurang 3 ya. Atau 6 dikurang 9 sama dengan minus 3. Nah, minus 3-nya baru kita tambah 8. Minus 3 atau kurang 3 tambah 8. Oke. Nah, dari 8 itu kita pakai untuk membayar kekurangannya. 1, 2, 3. Berarti sekarang kita masih sisa atau positif karena ada uangnya. Berapa? 5. Dari 5 ini dikurang lagi 7. Atau kalau boleh kakak ilustrasikan, Apin datang ke warung membawa uang ke warung, mengambil uang dari saku kanannya 6.000. Terus dia membeli permen katakanlah, permen lagi ya, permennya 9.000. Pas bayar duitnya cuma 6.000, kurang dong. Akhirnya kurang, diambil dari kantong kirinya. Diambil berapa? 8.000. Nah, yang 3.000 untuk membayar kekurangannya, sisanya tinggal 5.000 duit Apin. Dari 5.000 tadi, Apin membeli makanan yang lain dengan harga 7.000. Gitu ya. Kurang lagi.
Kurang berapa? Kurang 2. Begitu ya. Selanjutnya Apin mengerokok kantong saku di bajunya, didapati uang 5.000, 5.000 dipakai buat bayar kekurangannya. Gitu ya. Sehingga sekarang uang Apin yang tersisa adalah 3.000, atau kalau dalam angka ini boleh ditambahkan 6 dikurang 9 ditambah 8 dikurang 7 tambah 5 tambah 3. Cukup jelas? Atau perhatikan di sini ada ya beberapa angka atau bilangan, ada yang positif negatif. Jika beberapa angka bilangan ini kita gunakan, kita hitung, kita bisa hitung satu persatu atau kelompokkan. Perhatikan yang kakak lingkari itu adalah bilangan yang bernilai positif. 6 itu kok dilingkari kan nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya kalau di depan itu berarti positif ya adik-adik ya. Berarti yang positif ada 3, 6, 8, dan 5. Kita gabungin yang positif dengan yang positif. Dan yang negatif, yang 9 dengan 7 atau minus 9 minus 7, kita gabung juga. Kok ditambah Kak? Iya, karena minusnya bertambah loh. Gitu ya, jadi minusnya dari 9 dengan 7 jadi 16, minus 16 nantinya. Sehingga yang positif dengan positif atau yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu 6 tambah 8, 14 tambah 5, 19 dikurang 16. Sama dengan 3. Sama ya. Lebih enak mana ngitungnya cara yang sebelumnya satu persatu atau dikelompokkan? Saya yakin cara kedua ini akan lebih mudah. Tinggal di total positif-positifnya, baru di total negatif-negatifnya, tinggal positif dikurang negatif. Atau total positif dikurang negatif. Seperti ini. Oh ini ada 6 ya, ini ilustrasi yang lain. 6 bilangan ya, A, B, C, D, E, F. Yang positif kita gabung semua dan dikurang semua yang negatif atau gabungan yang negatif. Contoh lain, kita bisa menggunakan garis bilangan loh. 5 ditambah 2. Berarti 5-nya ini bukan negatif ya, positif berarti positif. Berarti kalau pakai garis bilangan ke kanan sebanyak 5 satuan. Tambah 2, ke kanan lagi 2 satuan, sehingga posisi terakhir adalah di angka 7, maka hasilnya adalah 7. Begitu ya. 5 ditambah minus 2, ditambah minus. Kalau ditambah minus ini boleh diartikan dikurang. Apin punya duit 5.000, ditambah utang 2.000, ya berarti sama aja dikurang utang. Atau dikurang 2.000, begitu ya. Cukup jelas? Sehingga karena positif ke kanan, negatif ke kiri. Sehingga 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri. Sekarang posisinya di angka 3. Hasilnya adalah 3. Minus 2 ditambah 5. Berarti ke kiri dulu 2 satuan. Begitu ya. Selesai dari kiri 2 satuan. Dari angka minus 2 ini kita lanjutkan ke kanan 5 satuan. Kok ke kanan? Karena positif 5. Sehingga hasilnya pun 3. 2 minus 5. Bikin 2 satuan ke kanan dari 0. Berakhir di angka 2. Dari 2 ini kita buat garis 5 satuan ke kiri. Begitu ya. Sehingga didapati hasilnya adalah minus 3. Minus 5 ditambah 2. Berarti buat dulu 5 satuan ke kiri. Karena minus dari 0. Dan akhir posisinya di minus 5 buat 2 satuan ke kanan. Sehingga sekarang posisinya di minus 3. Atau minus 5 ditambah 2 sama dengan minus 3. Dan terakhir, minus 2 minus 5. Sama-sama minusnya. Berarti minusnya bertambah dong. Nambah banyak aja. Utang lagi gitu ya. Kurang lagi. Udah kemarin kurang 2.000 Pin, sekarang kurang 5.000, jadi kurangnya 7.000 loh Pin ya, kira-kira itu ya. Atau kurang 2 ke kiri, kurang 5 ke kiri lagi. Sehingga posisinya kurang 7.000. Atau kalau boleh kakak lihat di sini, perhatikan di B dan C, itu sama-sama 3. Persamaannya adalah 5 dikurang 2, yang 1 min 2 ditambah 5. Atau ini boleh dibolak-balik ya ternyata, 2 ditambah min 5, 5 ditambah min 2 itu sama dong dengan 5 dikurang 2. Dan sebaliknya min 2 tambah 5 sama dengan 5 dikurang 2. Cukup jelas?
Atau 2 tambah 3 sama dengan 5. Boleh dong dibalik, 3 tambah 2 sama dengan 5. Operasi penjumlahan boleh dibolak-balik. Asal minusnya melekat. Jangan 5 dikurang 2 sama dong dengan min 5 ditambah 2. Enggak. Karena minusnya ketukar. Minusnya harus mengikuti. Dan perhatikan bersamaan yang mestinya D dan E ya. Hasilnya sama-sama minus 3. Perhatikan juga. 2 dikurang 5. Di sini sama dengan min 5 dikurang 2. Bolak-balik. Hasilnya ternyata 3 juga ya, 2 sama 5. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Jika dua buah bilangan bulat, tanda beda atau berlambang beda, satu positif, satu negatif. Kalau kita jumlah, perhatikan di sini. Lihat aja yang angka terbesar yang mana. Di sini angka terbesarnya 5K. 5-nya positif, negatif, positif. Yang B. Berarti hasilnya positif. Sementara yang D dan E, 5-nya negatif. Berarti hasilnya negatif. Negatifnya negatif berapa? Yang gede dikurang yang kecil. Atau dalam hal ini 5 dikurang 2. Sehingga kalau boleh kakak simpulkan tadi A tambah B sama dengan B tambah A. Sementara kalau 2 ditambah 5 sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Sampai dengan plus 7, karena positif 7 nggak perlu kakak tulis ya lambang positifnya. Oh itu positif 5 tambah 2 dituliskan, ini buat menegaskan saja. Min 2 tambah 5. Perhatikan di sini. Yang gede 2 atau 5? 5. Berarti 5-nya positif, negatif. Positif berarti hasilnya positif. Ngitungnya gimana? Positif 5 dikurang 2. Positif yang terbesar dikurang yang terkecil. Loh, yang 2, oh iya betul, 2-nya negatif. Gitu ya. Tapi kali ini kita perhatikan, ini hasilnya 3. 2 dikurang 5. Perhatikan yang terbesar angkanya 2 atau 5? 5. 5 lambangnya positif, negatif, negatif. Berarti hasilnya negatif. Negatif dari yang terbesar dikurang yang terkecil. Yang terbesarnya 5, yang terkecilnya 2. Kok di situ 2-nya positif jadi negatif di sini Kak? Betul. Kenapa? Kan tadi kakak utarakan. Nilainya, lambangnya mengikuti yang besar, angkanya yang besar dikurang yang kecil. Seperti pada garis bilangan yang di C dan D, yang di D dan E. 2 dikurang 5 minus 3. Jadi lambangnya mengikuti yang besar, nilainya yang besar dikurang yang kecil gitu ya. Perhatikan yang di atas juga begitu. Min 2 tambah 5, lambangnya mengikuti 5 karena positif, berarti hasilnya positif. Nilainya 5 dikurang 2, karena yang besar dikurang yang kecil. Sementara kalau sama-sama minusnya, berarti minusnya makin bertambah. Minus 5 tambah 2. Gitu ya, karena udah di dalam kurung berarti minusnya bertambah. Sehingga hasilnya minus 7. Cukup jelas sampai di sini adik-adik. Mudah-mudahan ada tambahan baru informasi konsep mengenai penjumlahan bilangan bulat dalam hal positif dan negatif, dan ini bisa digunakan juga untuk bilangan pecahan, desimal dan sebagainya. Harapan kakak rajin berlatih, di mana di video ini kakak sertakan deskripsi, ada link latihan-latihan soal yang bisa adik-adik coba latih. Walaupun sedianya kakak juga sediakan pembahasan untuk soal-soal yang kakak sertakan di sini di abida.co.id, atau di bagian deskripsi bisa langsung diklik aja linknya untuk melihat penjelasannya. Sampai di sini perjumpaan kita adik-adik, semoga bermanfaat. Bila kita kembali ya, assalamualaikum.